Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib Masjid Ami Abdullah rahimakumullah. Mari bersyukur kita kepada Allah atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, dan tidak lupa kita panjatkan salawat dan salam untuk junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih, beserta untuk keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan umatnya yang senantiasa istiqomah mau mengikuti sunnah-sunnah makbulah yang telah beliau ajarkan kepada kita semuanya. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita akan membahas satu tema. Temanya tentang asuransi. Nyambung gak ada? Baik. Selama ini mungkin kita berpikiran asuransi yang baik itu ya asuransi yang bisa menjamin apa yang kita asuransikan. Tapi sebaik-baiknya asuransi ini ya paling di dunia saja. Allah di dalam Al-Quran menawarkan asuransi yang jaminannya itu berlaku di dunia dan di akhirat. Ya. Mau tahu asuransinya apa ngarannya? Ya, bukan jiwa apa? Jiwasraya bukan, atau Asabri juga bukan. Tapi ini adalah asuransi yang Allah tawarkan kepada hamba-hambanya yang beriman, yang mau benar-benar menjadi orang soleh. Jadi ngaran asuransinya jiwa soleh. Nah, jadi nanti kita akan melihat bagaimana Al-Quran menunjukkan bahwa orang-orang yang soleh itu akan diberikan asuransi dari Allah, dijaga oleh Allah, masa depannya cerah, diberikan ketenangan hidupnya. Mana ada asuransi yang menjamin ketenangan hidup? Tidak ada. Asuransi kebakaran diganti, iya, tapi belum tentu bahagia. Ini dijamin oleh Allah. Kalau kita gabung di asuransi jiwa soleh ini, kita akan mendapatkan jaminan bahwa kita akan diberikan perlindungan. Tidak saja diri kita, bahkan anak kita, keluarga kita. Dan yang lebih hebat lagi, tidak saja berlaku di dunia, tapi juga berlaku di akhirat. Ngarannya apa tadi? Jiwa soleh. Nah. Baik, kita mulai dari firman Allah, Quran surah Al-A'raf. Quran surah Al-A'raf ayat 196.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna waliyallahu alladzi nazzala al-kitaba wa huwa yatawallas shalihin. Inna sesungguhnya waliku Allah, yaitu Allah. Alladzi nazzala al-kitab, dialah Tuhan yang telah menurunkan Alkitab, yaitu Al-Quran. Kemudian perhatikan kalimat setelahnya, wa huwa yatawallas shalihin, dan Allah itu akan melindungi orang-orang yang soleh. Ini jaminan dari Allah bahwa Allah akan menjadi walinya bagi siapa? As-sholihin, orang-orang yang masuk kelompok orang-orang soleh. Jadi orang-orang yang soleh di dalam ayat ini diberikan jaminan yatawalla, akan mendapatkan perwalian dari Allah, penjagaan dari Allah, dijamin masa depannya oleh Allah. Syaratnya apa? Masuk kelompok orang-orang soleh. Kemudian ada kisah yang disebutkan di dalam Al-Quran, surah Al-Kahfi, ayatnya ayat 82. Tapi sebelum ayat 82 itu didahului dengan kisah Khidir. Dengan siapa? Dengan Nabi Musa. Di mana Nabi Musa disuruh berguru kepada Nabi Khidir alaihissalam. Boleh ikut perjalanan Nabi Khidir, tapi syaratnya jangan bertanya apapun sebelum nanti diberikan waktu untuk bertanya. Pokoknya apapun yang terjadi, yang kita alami di dalam perjalanan ini, jangan bertanya. Maka di dalam perjalanannya itu terjadilah 3 peristiwa yang membuat Nabi Musa tidak bisa bersabar. Apa peristiwa pertama? Ketika naik perahu, naik klotok, tiba-tiba klotok yang masih bagus itu dilubangi. Ini kan aneh kan Pak, sudah dapat tumpangan naik perahu, perahunya bagus, dilubanginya. Yang biasanya terjadi kalau lubang ditutup, ini sudah bagus, dilubangi. Tanya, protes Musa, ngapain dilubangi? Loh kan sudah dibilang, kamu tidak akan bisa sabar. Ya, kamu tidak akan bisa sabar. Ya udah, maaf saya hilaf. Ini pertama. Peristiwa kedua apa? Ketika di tengah jalan mendapati seorang anak tiba-tiba dibunuhnya. Lebih ngeri lagi, bayi yang nggak punya dosa, nggak punya salah apa-apa dibunuh oleh Khidir. Musa penasaran lagi. Nah, ini pelanggaran yang kedua, masih dimaafkan. Nah, ketiga kalinya, apa peristiwanya? Ketika sampai di suatu kota, di suatu desa, berharap ada orang yang mau menolong, tidak ada. Tapi anehnya ketika di desa itu ada bangunan yang mau roboh, Musa diajak gotong royong membangun rumah itu. Kalau kita dicuekin balik. Ini enggak, dicuekin, dibalas dengan kebaikan. Kenapa nggak ada biarin roboh aja?
Masyarakatnya aja nggak peduli lawan kita, ngapain dibantu, biarin aja. Kurang lebih begitulah Musa itu. Kan sudah dibilang, jangan tanya, jangan protes. Maka setelah 3 peristiwa ini kemudian dijelaskan alasan. Nah, salah satunya penjelasannya itu di ayat 82 ketika Khidir dan Musa membangun rumah yang sudah mau roboh. Dijelaskan di ayat 82 ini sebagai bukti bahwa orang soleh itu dijaga, dilindungi oleh Allah. Bahkan hebatnya perlindungan itu tidak saja bagi orang yang melakukan kesolehan, tapi juga berlaku kepada anak keturunannya. Adalah asuransi sampai 7 keturunan gitu? Tidak ada. Maka saya bilang ini asuransi terbaik. Wa amal jidaru, adapun tembok bangunan yang sudah mau roboh lalu kita bangun tadi itu, kata Khidir, fakana li ghulamaini yatimaini, itu adalah milik 2 anak yatim. Rumah itu adalah rumahnya anak yatim. Fil Madinah wa kana tahtahu kanzul lahuma. Tahu bahwa di bawah rumah itu ada kanzun, ada harta yang disimpan di dalamnya. Ya. Lahuma, harta itu diperuntukkan kepada siapa? 2 anak yatim tadi. Kenapa rumah itu dibangun lagi? Biar anak itu tetap berada di situ sampai balik, sampai memiliki kecukupan, kecakapan, sehingga nanti bisa menemukan harta itu dan bisa mengelola hartanya. Kalau dibiarkan rubuh, dia akan pergi, bisa diambil yang lain. Maka atas perintah Allah, atas petunjuk Allah, rumah itu disuruh apa? Membangun lagi, biar anak yatim itu tetap di situ, dan tiba saatnya nanti anak itu akan menikmati harta yang tersimpan di bawah rumahnya tadi. Kenapa itu terjadi? Ya, kenapa hal itu bisa terjadi? Lihat kalimat berikutnya. Wa kana abuhuma sholihah. Hal itu terjadi karena kedua orang tua dari anak yatim ini adalah orang-orang yang soleh. Jadi orang tua yang soleh itu ternyata punya efek menjadikan anak keturunannya dijaga oleh Allah. Sekarang kan banyak orang cemas kan, bagaimana nasib anaknya ke depan. Orang tua cemas sekarang terhadap masa depan anaknya. Bagaimana nanti dia kalau sudah dewasa? Apakah dia masih jadi orang yang baik? Apakah hidupnya nanti layak? Banyak kekhawatiran orang tua di zaman sekarang. Lalu apa upaya kita agar Allah turun tangan, tidak saja menjaga kita tapi juga keluarga kita, termasuk anak keturunan kita, dijagain oleh Allah? Maka rumusnya adalah daftarlah di asuransi jiwa soleh. Maksudnya apa? Jadilah pribadi orang-orang yang soleh. Siapa orang-orang yang soleh itu? Mereka adalah orang-orang yang mau taat kepada penciptanya. Siapa pencipta kita? Allah Subhanahu wa ta'ala. Taati.
Apa yang Allah ajarkan, apa yang Allah perintahkan, kita kerjakan, itulah bentuk kesolehan kita. Nah, yang perlu diuraikan lebih jauh, soleh yang dimaksud di sini itu dua, Pak. Ya, soleh secara individu kita. Yang kedua, soleh secara sosial. Baik pribadi kita, tapi juga baik terhadap sosial lingkungan kita. Jadi dua-duanya. Kesolehan yang diajarkan oleh Islam itu bukan hanya soleh secara pribadi, tetapi juga soleh secara sosial. Soleh pribadi itu gimana? Dia bisa menjaga hubungan baik dengan Allah. Ini pribadi dia. Tapi ternyata dalam Islam, hamba Allah yang dikategorikan orang soleh itu tidak cukup dia itu hanya sholat dengan Allah saja, tapi dia harus punya kesolehan secara sosial. Apa wujudnya soleh secara sosial itu? Misalnya kita mau mengeluarkan harta kita untuk zakat, itu yang wajib. Kita mau mengeluarkan harta kita untuk infak, sedekah. Kita mau mengeluarkan pikiran kita untuk kemaslahatan masyarakat kita. Kita mau meluangkan tenaga, pikiran, fisik kita dan segala macamnya untuk kebaikan kehidupan umat di tengah kehidupan ini. Itu sosial. Jangan dianggap remeh. Apapun kebaikan yang kita lakukan itu pasti dilihat oleh Allah. Jadi kesolehan yang kita bangun itu hendaknya tidak saja kesolehan pribadi, tapi juga soleh sosialnya. Baik secara pribadinya, tapi juga baik sosialnya. Ada begitu banyak ayat-ayat yang menyuruh kita bahwa hamba Allah yang baik itu tidak cukup hanya pribadinya saja yang baik, tapi dia acuh terhadap lingkungannya, acuh terhadap sosialnya, acuh terhadap masyarakat dan lingkungannya. Bukan. Lihat ayat-ayat Al-Quran ketika berbicara tentang amal soleh. Contoh yang paling sering kita dengar dan disampaikan oleh ustadz-ustadz kita, Allah menyandingkan amalan sholat dengan menelantarkan fakir miskin, anak yatim. Surah apa? Al-Ma'un. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Tahukah kamu siapa orang yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Mereka yang menelantarkan anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Tidak memberikan, tidak memperhatikan makanan orang-orang fakir miskin. Ya, Allah menyebut ta'am, makanan. Itu kita pahami maksudnya perhatikan kebutuhan pokok mereka. Kebutuhan pokok manusia itu sebenarnya tidak saja makan, tapi juga pendidikannya bagaimana, kesehatannya bagaimana. Itu nggak kalah penting. Ada orang makan tapi sakit-sakitan, nggak bisa berobat. Gimana nasibnya? Itulah peran sosial manusia. Itulah peran sosial kesolehan kita dituntut di sana. Nah, kalau itu dilakukan oleh kita, sholat kita terjaga, hubungan baik kita dengan Allah, sosial kita juga jalan, yakinlah Allah akan turun tangan langsung menjaga kita. Allah akan menjaga keluarga kita. Allah akan menjaga anak-anak keturunan kita.
Dikisahkan suatu saat ketika Khalifah Umar bin Abdul Aziz, kenal pian? Kada, ya. Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu sosok khalifah yang di dalam kepemimpinannya seluruh rakyatnya sejahtera. Tidak ada lagi orang miskin. Adalah pemimpin yang bisa menjadikan negaranya tidak ada lagi orang miskin. Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu dicatat dalam sejarah, dalam kepemimpinannya semua rakyatnya sejahtera. Jadi semuanya jadi muzaki, nggak ada mustahiknya, sejahtera karena dipimpin dengan keadilan dan benar-benar dibangun kepemimpinannya itu untuk kesejahteraan rakyat. Jadi nggak ada lagi orang miskin di zaman itu. Nah, suatu saat di dekat-dekat kematiannya, ya, ada orang yang bertanya kepadanya, kenapa engkau tidak mewariskan harta yang melimpah untuk anak-anakmu? Karena ternyata, Pak, harta yang dimiliki sang presiden ini tidak lebih banyak daripada siapa? Rakyatnya. Sehingga ada orang yang bertanya, "Mbok, tinggalinlah anakmu itu bekal harta, setidak-tidaknya sejahteranya samalah dengan rakyatmu." Minimal apa? Sama. Kalau rakyatnya semuanya punya Fortuner, ya anakmu punya Fortuner, gitulah. Sederhananya begitu. Ini enggak. Apa jawaban dari sang khalifah? Aku menitipkan masa depan anakku dengan kesolihan. Apa bentuk kesolehanku? Satu, aku tidak pernah sepeser pun memberi makan anak keturunanku, keluargaku dengan harta haram. Ini yang membuat yakin dengan kesolehan seperti itu Allah nanti yang akan menjamin masa depan anaknya. Satu, sederhana, Pak. Kesolehan yang diwujudkan dalam bentuk apa? Tidak pernah sang khalifah ini merelakan anak keturunannya memakan harta yang haram. Serupiah pun tidak diizinkan. Mungkin pernah kan kita mendengar kisah khalifah ini, ketika anaknya datang, sang bapak masih di meja tugasnya, yang meja tugas itu adalah fasilitas negara, ada mejanya, ada lampunya, anak datang mau konsultasi. Yang namanya anak dengan ayah kedekatannya ada, mau ngobrol. Tapi sang ayah bertanya, ini urusan apa dulu? Urusan pribadi atau urusan negara? Kalau urusan negara ini nggak mematikan listriknya. Tapi kalau ini urusan pribadimu dengan ayah, kita matikan dulu. Ini dibiayai rakyat. Adalah kayak gitu. Yang ada mumpung, Pak, mumpung gas. Gimana mau turun pertolongan Allah? Kalau ada sosok pemimpin yang seperti itu, yakin kita, mau Al-Quran kau yang bilang, ya tawalla sholihin, Allah akan menjadi walinya orang-orang soleh. Allah yang turun tangan melindungi, merahmati, memberkahi hamba-hambanya yang soleh. Itulah makanya gak sedih
Khalifah ketika ditahu oleh rakyatnya, anaknya, keluarganya, hartanya sederhana saja, nggak ada sedikit pun kekhawatiran, karena dia sudah berinvestasi dalam bentuk kesolehan pribadinya dan kesolehan sosialnya. Ketika dia menjabat sebagai khalifah, itu benar-benar digunakan untuk kesejahteraan rakyatnya. Yang kedua, karena aku sudah mengajarkan kepada anak-anakku untuk menjadi orang-orang yang soleh. Jadi kesolehan yang kita miliki itu menjadi investasi untuk masa depan kita, berlaku di dunia sampai di akhirat. Quran surah Al-Kahfi ayat 82 tadi, kalau pian baca tafsirnya di dalam Ibnu Katsir, itu disebutkan ternyata bapak yang dimaksud itu adalah bapaknya sampai yang ketujuh. Jadi anak yatim tadi punya bapak, bapaknya punya bapak lagi sampai ketujuhnya. Jadi berapa generasi? 7 generasi. 7 generasi kesolehan kakek buyutnya tadi sampai kepada cicitnya tadi. Adalah asuransi yang sampai 7 keturunan itu? Tidak ada. Tidak ada. Tapi ini kisah yang disebutkan Allah di dalam Al-Quran. Dengan begitu indahnya Allah membuat kisah perjalanan yang dilakukan oleh Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Ternyata ada pelajaran yang luar biasa. Allah turun tangan menjaga 2 anak yatim tadi disebabkan karena Abu Masolihah, karena bapak kedua anak ini adalah orang-orang yang soleh. Fa'arada rabbuka ayyablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzuhuma rahmatan min rabbik. Karena berkat kesolehan kedua orang tuanya tadi, Allah ingin agar anak ini bisa tumbuh kembang sampai dewasa. Dan tiba saatnya harta itu akan ia pergunakan. Dijaga, Pak. Disebut anak yatim itu kan berarti belum balik kan, Pak? Dijaga oleh caranya Allah. Dikirimkan Khidir dan Musa bangun rumahnya. Inilah kesolehan yang berdampak kebaikan untuk dirinya dan juga anak keturunannya. Kata siapa? Khidir, wa ma fa'altuhu an amri dzalika ta'wilu ma lam tastati alaihi sabra. Inilah beberapa takwil yang engkau Musa nggak sabar atas peristiwa-peristiwa yang telah kita lampaui bersama. Jadi dijelaskan, termasuk kenapa perahu tadi dilubangi, disebutkan alasannya. Karena di depan sana itu ada pemimpin yang gawiannya itu suka ngerampas. Ya, kalau ada perahu yang bagus diambilinya, biar kita diambil dilubangi, kada jadi diambil, jadi dia masih bisa memanfaatkan perahunya tadi. Itu hikmahnya. Lalu kenapa ada bayi nggak punya salah dibunuhnya? Dijelaskan juga. Ini bapaknya itu orang baik, tapi anak ini nanti kalau sampai dewasa gawiannya nyakitin orang tuanya. Jadi Allah ingin ganti, digantilah dengan anak yang lebih baik. Tapi jangan diumpati nih.
Oh ini anak nggak baik nih, matikan aja, nanti buat lagi. Jangan. Kita nggak ngerti. Bisa jadi nakal dia kecil, besoknya jadi presiden, nggak tahu juga. Duh, Syekh Sudes itu kan dulu sempat nakal itu, ya kan? Tapi jadi apa? Imam Masjidil Haram. Ya, kenakalan anak kecil. Ketika ada tamu orang tuanya, dia lari-lari. Hidangan itu jadi berantakan. Nah, di saat jengkel itu mamanya doa, ya Allah, semoga aku jadi Imam Masjidil Haram. Beneran jadi. Jadi kalau pian marah Pak, doa yang baik-baik aja. Ya, ibu-ibu kalau marah, ya, doakan yang baik untuk anaknya. Siapa tahu saat itulah diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita lanjutkan. Imam Ibnul Qayyim terhadap Quran Surah Al-Kahfi 82 ini, beliau berkomentar bahwa dengan sebab kesolehan orang tua, anak-anaknya mendapatkan penjagaan, keberkahan, dan pertolongan dari Allah. Coba, 3 hal kata Ibnu Qayyim. Karena orang tuanya yang soleh, anaknya dijaga, diberikan keberkahan hidupnya, diberikan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, setelah mendengar penjelasan ini, maka PR kita selanjutnya adalah gimana biar kita itu jadi orang soleh. Yang kedua, gimana caranya anak-anak kita, generasi-generasi kita nantinya itu adalah generasi orang-orang yang soleh. Dengan kesolehan itulah insya Allah Allah akan memberikan masa depan yang lebih cerah. Allah akan menjaganya, Allah akan berikan keberkahan kepadanya, Allah akan menurunkan pertolongannya. Dengan catatan, jadilah orang yang soleh. Soleh itu baik. Ukuran orang itu dikatakan baik manakala hidupnya tidak keluar dari petunjuk Quran dan Sunnah. Apa yang ada dalam Al-Quran, kalau itu wujudnya perintah dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Kalau itu larangan, tinggalkan sejauh-jauhnya. Maka insya Allah itu menjadikan kita kelompok orang-orang yang soleh. Dan berkat kesolehan itu Allah akan memberikan kebaikan-kebaikan yang lebih daripada apa yang sudah kita kerjakan. Satu ayat lagi, Quran Surah An-Nahl, Quran Surah An-Nahl ayat 97. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Man amila sholihan, barang siapa yang beramal soleh. Kalau dia melakukan amal soleh, maka orangnya jadi orang soleh, solihin. Min zakarin, apakah dia yang melakukan amal soleh itu berjenis kelamin laki-laki atau unsa ataukah perempuan. Wa huwa mu'minun, asalkan dia beriman. Jadi syarat untuk bisa dapat asuransi adalah beriman. Yang kedua, beramal soleh. Apa jaminan yang Allah berikan kepada orang beriman yang benar-benar mau jadi orang soleh? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Pasti, kata Allah. Allah berjanji di sini, pasti, sungguh, benar-benar aku akan memberikan kehidupan terbaik untuknya. Ini janji siapa? Allah. Kepada siapa? Orang beriman dan beramal soleh.
wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan akan diberikan balasan yang lebih baik lagi dari apa yang pernah ia kerjakan. Jadi kalau misalnya hari ini kita capek beribadah, gak usah khawatir, nanti akan diganti oleh Allah dengan yang lebih indah, lebih baik dari apa yang sudah kita kerjakan. Mungkin capek kan orang beribadah tuh, yang jelas lelah. Kadang itu datang godaan-godaan, sehingga meskipun rumah dekat tinggal melangkah pun tidak sampai-sampai kaki itu ke masjid. Perlu perjuangan, tapi yakinlah perjuangan itu tidak akan disia-siakan oleh siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah berjanji, wala najziyannahum, pasti akan ganti dengan balasan yang lebih baik dari apa yang pernah ia lakukan. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, inti dari tausiah kita malam hari ini adalah mengajak kepada kita semuanya untuk fokus menjadi orang-orang yang soleh. Karena ternyata kesolihan yang kita dapatkan, yang kita lakukan, itu membawa kebaikan untuk kita, bahkan untuk anak cucu kita. Sudah disebutkan kisah nyata di mana dahulu ya ada anak yatim dijaga oleh Allah karena berkat kesolehan orang tuanya. Bisa jadi kita menjadi orang soleh hari ini, nanti anak-anak keturunan kita mendapatkan keberkahan karena orang tuanya dulu orang-orang yang soleh. Mudah-mudahan bermanfaat, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.